Oke, saya Vika. Saya yang akan menjelaskan materi pada slide ini. Tahukah kamu, statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai cara pengolahan, pengumpulan, penyajian, dan cara menganalisis data. Cara pengambilan kesimpulan dengan memperhitungkan unsur ketidakpastian dengan data yang ada. Statistik dapat dibagi ke dalam beberapa golongan, antara lain cara pengolahan data, ruang lingkup atau ilmu pengetahuan yang menggunakannya, serta berdasarkan data yang sebenarnya atau parameternya. Statistik selalu bekerja dengan angka atau bilangan. Statistik bersifat objektif dan universal. Statistik berperan dalam berbagai kegiatan hidup manusia, ilmu pengetahuan, dan dalam aktivitas penelitian ilmiah. Secara umum, fungsi statistik adalah sebagai alat bantu dalam mengolah, menganalisa, dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan penilaian. Statistik berguna untuk memperoleh gambaran secara umum maupun khusus tentang gejala, peristiwa, atau objek, melakukan pengujian, serta menarik kesimpulan secara luas. Tahukah kamu, probabilitas sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat agar mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa yang terjadi. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. 0 menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contoh seperti seorang anak balita melahirkan seorang bayi, sedangkan 1 menunjukkan peristiwa yang pasti, misal semua orang akan mati. Hal-hal yang penting di dalam probabilitas. Yang pertama, ada yang namanya percobaan, yaitu pengamatan terhadap beberapa dari aktivitas. Selanjutnya, ada ruang sampel, yaitu himpunan semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Yang ketiga, ada titik sampel, merupakan setiap anggota dari ruang sampel. Dan yang terakhir, ada kejadian, yaitu menghimpunan bagian dari ruang sampel pada suatu percobaan atau hasil dari percobaan. Dengan contohnya, misalkan percobaan pertandingan catur antara prodi matematika dan prodi biologi, maka ruang sampelnya prodi matematika menang, prodi biologi kalah, atau prodi matematika kalah, prodi biologi menang. Untuk titik sampelnya yaitu prodi matematika dan prodi biologi. Yang terakhir, peristiwa prodi matematika menang, prodi biologi kalah, atau prodi matematika kalah, prodi biologi menang. Macam-macam probabilitas dengan pendekatan. Probabilitas dengan pendekatan yaitu probabilitas pendekatan klasik, probabilitas pendekatan frekuensi relatif, probabilitas pendekatan subjektif. Pendekatan klasik diartikan sebagai hasil bagi dari banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan seluruh peristiwa yang mungkin. Pendekatan frekuensi relatif, nilai probabilitas ditentukan melalui percobaan sehingga nilai probabilitas itu merupakan limit dari frekuensi relatif peristiwa tersebut. Pendekatan subjektif diartikan sebagai tingkat kepercayaan individu yang didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa terkaan saja. Teori probabilitas mempunyai hubungan yang erat dengan berbagai distribusi seperti distribusi normal, distribusi binomial, distribusi Poisson, dan lain sebagainya.